Oke, coba lu bayangin kalau lu lagi tersesat di hutan, gak ada jalan pulang, gak ada manusia, dan gak ada satupun cahaya yang datang dari sebuah desa. Dimana yang lu denger itu bener-bener cuman angin, ranting patah, dan ada suara jejak kaki yang lu gak tahu datang dari arah mana. Dan di antara pepohonan yang bener-bener gelap banget, lu melihat ada sebuah rumah yang kecil. Awalnya mungkin lu masih merasa lega karena di tengah hutan yang bener-bener gelap banget itu masih berdiri satu rumah untuk tempat berlindung. Tapi waktu lu semakin mendekat, lu makin merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Dimana rumah itu nggak berdiri di atas tanah, tapi rumah itu berdiri di atas kaki. Yap, kaki besar seperti kaki ayam. Dimana perlahan-lahan rumah itu mulai berputar dan menghadap ke sisi muka lu. Rumah tersebut adalah rumah milik The Baba Yaga atau seorang penyihir tua dari hutan. So, di Spooky Tale malam ini kita bakal bahas salah satu folklore penyihir tua yang paling mengerikan yang pernah ada di dunia ini, yaitu The Baba Yaga. The Baba Yaga ini sering banget digambarkan sebagai monster yang senang untuk menculik anak-anak, atau sering banget dia ini digambarkan sebagai nenek tua yang gemar untuk memakan manusia. Tapi anehnya Baba Yaga ini gak selalu jahat. Ada beberapa cerita yang ngomong kalau ia ini justru malah membantu manusia untuk melewati ujian hidupnya. Dan disinilah yang bikin cerita Baba Yaga ini berbeda daripada cerita monster-monster yang lain. Dimana ia ini bukan cuma sebagai monster pembunuh, tapi ia adalah sebuah ujian. Baba Yaga itu tinggal jauh di dalam hutan, di tempat dimana kita bisa bilang lagi itu bukan lagi tempat seorang manusia. Dan rumahnya itu berdiri di atas kaki ayam, dimana rumahnya bisa berputar. Dan banyak banget cerita yang ngomong kalau pagernya sendiri itu terbuat dari tulang-tulang manusia. Oke, coba lu bayangin kalau lu sampai datang ke tempat ini, dimana sebelum lu datang juga itu udah terasa kayak ada sebuah peringatan untuk lu gak masuk ke rumah tersebut. Dan konon banyak banget orang yang udah datang ke tempat seperti ini. Tetapi masalahnya banyak juga dari mereka yang udah gak pernah pulang lagi. Dan Baba Yaga ini juga bukan seorang penyihir biasa, dimana biasanya di cerita barat seorang penyihir itu akan terbang menggunakan sapu. Tapi Baba Yaga ini berbeda. Dia itu akan terbang menggunakan lesung dan juga mendorongnya menggunakan alu. Seperti nenek tua yang gak datang dari zaman modern, tetapi dari zaman dimana hutan itu masih dianggap misterius dan keramat oleh umat manusia. Dan mungkin itu adalah kuncinya dimana Baba Yaga itu gak dianggap sebagai sosok yang seram, tapi ia itu dianggap sebagai simbol hutan itu sendiri. Dan bagi manusia zaman dulu, hutan itu bukanlah tempat untuk healing, tetapi orang itu bisa tersesat di dalam hutan, di mana banyak binatang buas, anak-anak di sana itu bisa menghilang, tempat di mana manusia itu bisa masuk, tetapi bisa jadi manusia itu gak pernah kembali. Maka dari itu muncullah cerita Baba Yaga, di mana ada nenek tua yang tinggal jauh di dalam hutan tersebut. Di mana sosok ini menjadi sebuah peringatan kalau manusia itu nggak boleh masuk terlalu dalam dan terlalu jauh ke dalam hutan. Manusia juga nggak boleh sombong, nggak boleh rakus, dan jangan sampai manusia itu berpikir kalau dunia luar itu akan selalu ramah terhadap kalian. Tapi ini yang bikin Baba Yaga itu menjadi sebuah cerita yang menarik, yaitu adalah sisi dari abu-abunya. Kalau seseorang itu datang dengan bodoh, dengan malas, dan dengan gak sopan, maka Baba Yaga ini akan menjadi teror dan akan membunuh orang tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang datang itu dengan rasa hormat, dengan keberanian, dan juga kesopanan, maka Baba Yaga ini justru akan membantu orang tersebut. Kayak Baba Yaga ini bisa ngasih sebuah petunjuk, dia bisa ngasih sebuah benda ajaib, dan dia juga bisa membuka jalan di mana sebelumnya jalan ini gak pernah ada. Jadi pertanyaannya, sebenarnya siapa ini Baba Yaga? Apakah ia seorang monster? Dia seorang penyihir, atau dia ini cuma sekadar nenek tua biasa? Atau ia adalah seorang guru yang paling menyeramkan di dalam sebuah cerita rakyat? Dan menurut gue semua jawabannya adalah tergantung dari siapa yang datang ke rumahnya. Kalau lu datang sebagai anak kecil yang ceroboh, maka dia akan menjadi sebuah ancaman. Dan kalau lu sampai datang sebagai seorang manusia yang sombong, maka ia adalah sebuah hukuman. Tetapi kalau lu datang sebagai seseorang yang siap untuk diuji, maka bisa gue bilang Baba Yaga ini bukanlah akhir dari tujuan hidup lo, tetapi mungkin dia adalah sebuah pintu menuju ke perubahan hidup lo. Karena banyak banget di dalam cerita lama, hutan itu digambarkan sebagai tempat ujian. Dan Baba Yaga itu adalah seorang penguji yang sedang duduk di dalam hutan itu menunggu kehadiran lo.
Dan jelas ujian ini bukan buat semua orang, tetapi ini cuma buat mereka yang berani datang ke dalam hutan dan mengetuk pintu rumah dari Baba Yaga. Jadi kalau kalian itu lagi tersesat di tengah hutan dan kalian melihat ada sesosok rumah yang berdiri di atas kaki ayam jauh di dalam tengah hutan, dan secara perlahan rumah itu tiba-tiba bergeser ke arah dan menghadap lu. Dan pertanyaannya, bukankah lu akan selamat atau enggak? Tapi pertanyaannya adalah apakah lu layak pulang atau enggak? Oke, so sekian dulu aja cerita gue tentang The Baba Yaga kita kali ini. Dan apabila kalian melihat ada satu rumah yang berdiri di tengah hutan, apakah lu bakal lari atau lu bakal coba mengetuk pintu rumahnya? So, this is the spooky tale. Sleep well if you can.